We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Pak Mega Maraditya. Iya, Nje. Pelaku seni tari. Iya, Pak. S1 di ISI Solo, S2 ya. di 11 Maret. Saya langsung pertanyaannya. Nje, silahkan. Okay. Oh, sebelumnya saya terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Sutoyo sama rekan-rekan semua. Sudah mau mendengarkan cerita saya untuk sore hari ini. Sekali. Thank you. Saya yang thank you banget nih pasal dikasih pengetahuan yang luar biasa tentang seni tari. Ya. Okay. Saya coba sebisa saya ya, Pak. Pak Mega menulis bernafas tak berlebihan, berjalan tak mematikan, mencintai tak melukai. Terlalu puaskah cinta atau terlalu agungkah rasa? Bagaimana menjalankan kehidupan ini, Bu? Sebelumnya saya flashback dulu ya, Pak, dari saya postingan yang saya unggah dengan caption tersebut. Sebenarnya itu adalah karya waktu saya ujian kelulusan S1 di ISI Surakarta. Jadi bagaimana kita menjalani hidup, kita tidak pernah lepas dengan yang namanya cinta. Sebenarnya seperti itu. Saya ambil dari cerita tentang Singo Barong, tentang Barongan, khususnya dari Blitar, tempat lahir saya. Jadi di situ ada sebuah cerita kepercayaan masyarakat sana, bagaimana para penguasa-penguasa di zaman itu memperebutkan cinta seorang putri, ya, putri dari Kediri. Tapi ternyata harus ada pertarungan dan harus ada yang meninggal. Jadi saya mulai mempertanyakan lagi tentang cinta yang dirasakan, perjuangan cinta itu sendiri, bagaimana ketika kita mencintai seseorang, tapi ternyata kita tahu bahwa ketika kita mencintai, kita yang tersakiti. Kalau kita mencintai, ternyata kita yang harus berkorban lebih banyak, atau seperti itu. Mungkin pemikiran-pemikiran seperti itu yang ingin saya tuangkan secara untuk visualnya mungkin lebih ke barongannya itu sendiri. Jadi bagaimana saya menginterpretasi tentang cerita rakyat itu sendiri, tentang perjuangan cintanya itu, bagaimana bisa saya visualkan dalam tari, perjuangan bahwa kita tahu bahwa kita akan hancur dengan itu semua. Tapi apa yang hati kita percaya, apa yang kita yakini, itu pasti akan membawa hal yang memuaskan bagi kita. Menurut saya seperti itu. Nah, dengan perkelahian, peperangan demi cinta, enaknya apa, Mbak? Kalau namanya mengikuti kata hati ya, Pak. Wah, saya juga masih minim sekali pengalamannya kalau bicara tentang cinta ya. Seperti itu. Tapi kalau kebanyakan ketika kita mengikuti kata hati kita, dengan kita percaya memperjuangkan apa yang kita yakini, pasti kita mempunyai kepuasan tersendiri, kepuasan batin tentunya. Seperti itu. Oke. Nah, cerita rakyat itu Anda gubah nggak, Mbak? Atau tetap seperti itu pada waktu bikin skripsi? Tetap seperti itu, Pak. Jadi saya memunculkan tokoh yang di situ adalah Bujang Ganong, saya sama Singo Barong, terus sama ada lagi yang dari
Barongan Blitar itu sendiri. Sebenarnya ide awalnya dari 3 tokoh tersebut, karena yang melakukan peperangan kan itu. Jadi, tapi semakin proses dari mulai ujian pertama sampai tahap selanjutnya, lebih dikerucutkan lagi bagaimana fokusnya hanya terhadap tokoh yang barongan dari Blitar itu sendiri. Soalnya nanti kalau lebih banyak tokoh yang dihadirkan di situ dengan durasi ujian yang hanya seperti segitu, nanti pasti nggak selesai, pasti gitu. Masih banyak yang harus dipilah-pilah lagi dan terlalu luas. Seperti itu. Apa yang Anda rasakan waktu membuat skripsi itu, Mbak? Jujur saya sebenarnya dari awal itu saya hanya seseorang yang pernah melihat. Saya dari Blitar, tapi saya nggak pernah sama sekali ikut latihan yang namanya Barongan Blitar atau jaranan. Kan pasti di Jawa Timur yang kental dari daerah pesisir Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Malang, dan seterusnya itu kan pasti jaranan sama barongan itu, Pak. Sebenarnya saya masih hanya melihat aja dari kecil, cuman lihat. Dari awal saya masuk isi juga kan background-nya bukan dari praktisi tari tradisi. Jadi sesuatu hal yang baru bagi saya, bagaimana saya sebagai seorang wanita juga melatih diri saya untuk bisa memainkan barongan itu sendiri, menari menjadi sosok barongan itu sendiri. Jadi itu yang PR-nya yang lumayan banyak dari tugas akhir saya yang S1 dulu. Kalau sudah sampai di sini ya, oke, ternyata saya bisa. Balik lagi ke kepuasan hati setelah kita berkarya. Oke. Waktu menjadi barong, karakter Anda berubah nggak, Mbak? Kalau karakter pastinya berubah, Pak. Ya pastinya berubah. Jadi kan kalau kita menari, kita juga pasti mengikuti tokoh-tokoh yang kita tarikan atau suasana-suasana yang ingin kita munculkan di situ. Jadi bagaimana seorang praktisi tari dia bisa menunjukkan atau bisa mengekspresikan kepada para penonton bagaimana cerita atau bagaimana tokoh yang dia bawa bisa tersampaikan secara full, secara apa ya Pak namanya, biar penontonnya bisa ikut merasakan. Nah, Anda belajar dari dosen atau buku, atau Anda ke Pantai Selatan itu, Mbak? Kalau untuk tugas akhir S1 saya kemarin kan kebetulan prosesnya lumayan panjang sampai saya harus molor lagi 1 semester karena untuk riset ya Pak. Saya belajar dari buku, tapi kebetulan untuk dari sumber bukunya, kebanyakan mereka pasti menceritakan hanya soal peperangannya itu hanya sampai Ponorogo. Di situ, kesulitan itu lagi. Belum yang dari perjalanan dari Ponorogo menuju ke Kediri, itu kan masih masyarakatnya punya berbagai interpretasi sendiri, punya berbagai bentuk barongan sendiri, atau bagaimana, itu tidak diceritakan. Padahal kalau digabungkan, atau kalau menurut, saya kan juga sempat wawancara dengan para seniman-seniman sepuh, seniman-seniman barongan dari Blitar juga, ceritanya hampir sama, berangkatnya juga hampir sama seperti itu. Cuman yang sangat disayangkan, belum ada penelitian tentang cerita rakyat yang sekarang pun juga saya rasa anak-anak mudanya juga cuman baru tahu tentang visualisasinya saja. Sayang sekali kalau ceritanya itu mereka juga kurang tahu dan kurang mengerti, kurang memahami juga tentang cerita itu sebenarnya ada urutannya seperti itu. Kalau dari dosen saya sangat banyak terbantu, apalagi kan soal pelatihan fisik, pelatihan bagaimana kita menari dengan kan hitungannya itu gerakan baru ya Pak, gerakan baru yang tidak setiap hari kita latih di kampus, tapi bagaimana para dosen membantu saya membentuk tubuh saya untuk bisa menjadi seorang penari yang bisa dengan cepat menguasai bentuk-bentuk tarian. Berapa bulan, Mbak?
Saya 6 bulan riset, 6 bulan proses. Wow, 1 tahun. 1 tahun, ya. Nah, peminatnya masih banyak nggak, Pak? Barong ini kalau di pantai selatan Jawa Timur Masih ini. banyak, Pak. Kalau dari Pantai Selatan mungkin nanti kalau seumpamanya Bapak Sutoyo mau jalan-jalan ya, itu ada perbedaan bentuk barongan sebenarnya. Kalau dari Tulungagung atau Trenggalek itu biasanya bentuk barongannya lebih panjang karena mereka kan lebih di daerah pesisir. Jadi mereka mempercayai bentuk, sebenarnya barongan itu kan juga dipercaya sebagai simbol hewan-hewan pelindung di daerah tersebut. Jadi kalau yang dari pesisir Tulungagung, Trenggalek itu lebih percaya bahwa bentuk barongannya itu seperti naga. Jadi agak panjang seperti itu. Kalau untuk Blitar sendiri, dia lebih pendek karena di situ ada kepercayaannya kalau yang menjaga di daerah Blitar pesisir, kalau nggak salah di daerah Ludoyo namanya, itu bentuknya seperti macan besar gitu Pak. Jadi hampir seperti kucing, lebih pendek barongannya kalau dibandingkan dari yang Tulungagung. Seperti itu. Ada akulturasi budaya nggak? Cina atau India? Sangat ada, Pak. Jadi dari mulai corak barongannya, untuk bentuk, jadi kalau seumpamanya yang saya barongan punya saya sendiri, itu ada hidung bulat seperti yang di barongsai atau di liong, biasanya kan ada merah gitu, Pak. Nah, itu warna-warna, pilihan warnanya juga ambil akulturasi dari budaya Cina itu kental sekali kalau dari barongan. Apalagi kalau sekarang sudah mulai ada pengembangan yang signifikan sekali, Pak. Jadi sudah mulai ada lampu atau ada atraksi apapun itu sekarang sudah dikemas sedemikian rupa. Jadi biar anak-anak muda ataupun para penikmat-penikmat seni yang ingin melihat barongan bentuknya nggak gitu-gitu aja. Nah, barusan Mbak kan ngomong kalau barongnya saya, itu berarti bikin barong sendiri. Iya, saya dulu juga bikin barong sendiri untuk saya latihan sendiri, untuk saya maju tugas akhir. Karena dulu itu katanya kalau seumpamanya barong yang sudah lama, itu menurut kepercayaan masyarakat ya Pak, itu pasti ada isinya atau ada apanya. Enggak, pasti ada seperti itu. Jadi saya nanti daripada gimana-gimana, mending saya ikut proses pembuatan barong itu. Jadi dia benar-benar dari kayu, balok kayu itu, bagaimana dia kerangkanya dibentuk, bagaimana dia diwarnai, memilih kulit belakangnya sini, itu saya ikuti proses itunya juga, Pak. Setelah itu juga, di Blitar. Selain itu saya juga bikin miniaturnya, kan itu dari kayu, otomatis kan lebih berat kalau untuk, kebetulan saya pilih penarinya penari putri semua. Nah, untuk lebih mempermudah penarinya, saya buat beberapa miniatur barong juga sempat berubah-ubah sesuai ujiannya kemarin. Itu juga saya bikin biar menyerupai barongannya itu. Tapi lebih ringan dan lebih mudah untuk digunakan. Wow. Nah, ini jadi melebar ini pertanyaannya. Iya, Pak. Tapi interesting sekali. Karena saya masih buta tentang barongan di Jawa Timur. Setiap desa mempunyai model sendiri-sendiri atau kecamatan atau kota atau kabupaten. Oh, gini Pak, biasanya kalau untuk persebaran kesenian barong itu kan jadi satu paket dengan kesenian jaranan. Ya, jadi kalau di Jawa Timur belum sampai yang tiap kecamatan mereka punya sendiri atau setiap kelurahan mereka punya sendiri. Beda sama kalau seumpamanya di Bali kan pasti tiap desa atau tiap banjar mereka pasti punya gamelan atau kelompok kesenian atau pemuda-pemudi keseniannya sendiri. Kalau untuk di Jawa Timur masih belum bisa seperti itu. Apalagi kalau untuk di Blitar, jadi sejauh ini masih di sanggar-sanggar atau komunitas-komunitas barong jaranan itu. Yang
saya mau tanyakan modelnya itu loh. Modelnya itu setiap kabupaten atau setiap desa atau setiap kecamatan yang berbeda-beda Oh, atau setiap kota. kalau itu setiap kota, Pak. Kalau perjalanan saya untuk riset kemarin, itu baru per kota. Jadi kalau yang dari Tulungagung sama Trenggalek, itu mungkin hampir sama karena pesisir. Tapi kalau untuk bentuknya yang saya membandingkan dengan bentuknya yang di Blitar, itu udah beda lagi. Seperti itu. Wow. Saya belajar ilmu baru hari ini. Iya, kalau ada kesempatan Pak bisa main ke Kota Blitar, biasanya setiap malam minggu itu di pelataran parkir makam Bung Karno itu selalu ada setiap malam minggu itu pentas jaranan. Jadi sanggar-sanggar di Kota Blitar atau komunitas-komunitas itu giliran mereka tampil di situ sampai sekarang masih ada dan masih selalu ramai sekali tiap malam minggu. Berkembang atau stagnan atau berkurang untuk peminatnya? Kalau peminatnya lebih ke stagnan ya Pak. Kecuali kalau seumpamanya ada event dengan Haul Bung Karno atau dengan event Kota Blitar tersendiri mungkin lebih banyak dan garapan barongnya juga dibeda. Biasanya kalau ada event berapa komunitas dijadikan satu atau sanggar yang mana dengan proses latihan lebih panjang lagi, ceritanya digarap lagi soalnya kan juga sudah banyak lulusan isi yang diam di Blitar sekarang. Jadi mungkin lebih berkembangnya di situ daripada saya dulu awal riset masih seniman-seniman sepuh semua. Jadi sekarang sudah mulai anak mudanya yang mereka bergerilya untuk bagaimana kesenian ini bisa diterima baik oleh masyarakat. Dari zaman ke zaman ada perbedaan pakem nggak, Mbak? Atau ya itu aja. Maksudnya zaman kemerdekaan sama sebelum kemerdekaan itu ada perubahan model apa enggak? Model ya. Kalau ya, saya jawab bisa saya Pak. Kalau untuk kemarin saya riset itu kan lebih ke pakem gerakannya. Jadi saya sekali ternyata pakem gerakannya juga masih sampai sekarang di beberapa komunitas ya masih itu aja, masih belum berkembang, masih seperti itu, seperti itu. Dan Tapi ceritanya itu aja juga. ya ceritanya itu aja, urutannya itu aja. Gitu. Tapi semakin ke sini saya kemarin terakhir pulang sudah ada beberapa komunitas yang mereka memberikan tawaran baru atau atraksi-atraksi baru untuk para penonton supaya yang dilihat juga nggak itu aja. Seperti itu. Dari mulai visual barongannya, gerakannya, kostum lainnya juga sangat mendukung sekali kalau di sana, Pak. Oke. Tadi disampaikan bahwa kalau barongan yang tua ada isinya. Iya, kepercayaannya seperti itu, Pak. Ya. Nah, pemain barongnya itu ada ritualnya nggak, Mbak? Kalau ritual biasanya jadi ada kalau dari satu sajian tari jaranannya itu ya Pak, itu biasanya ada 2 orang itu yang membawa pecut yang besar banget gitu. Sebelumnya itu ada ritual yang bakar menyan atau apa bunga-bunga apa dan pasti ada sesaji yang ditaruh di situ kelapa entah apa-apa Pak. Sebenarnya saya juga sudah pernah meneliti sajiannya itu apa aja, tapi cuman kurang lengkap dan jadi belum bisa saya cantumkan di tulisan saya. Sayangnya seperti itu, soalnya kadang beda-beda acara, beda lagi. Biasanya kan kalau dari dulu barongan itu ditanggap atau mereka pentas kan kalau seumpamanya ada di rumah saya ada acara hajatan jadi mereka dipanggil. Sebenarnya door to door seperti itu. Awalnya kan seperti itu. Jadi sajiannya mereka juga tergantung acaranya juga kadang seperti itu. Oke, interesting. Nah, saya pengen tahu mereka berkelompok seperti Reok Ponorogo, Pak. Nah, Karena saya dengar Reok Ponorogo kan
pemain Reok Ponorogo kan satu kelompok, Iya, Pak. cowok semua. Oh, ada ceweknya sekarang, Pak. Ya, Oh, kalau ada yang ceweknya. penari jadilan itu cewek. Iya, hampir sama sebenarnya, Pak. Cuman kalau Reok Ponorogo yang kita lihat biasanya di festival reok nasional seperti itu kan, kebetulan saya juga pernah ikut sekali di situ dengan orang yang banyak, barongan dan jaranan Blitar belum sampai seperti itu, belum sampai sebanyak itu orangnya. Cuman kalau untuk tokohnya mungkin hampir sama. Jadi ada yang di Reok Ponorogo ada jatilannya, di situ ada jaranannya. Terus kalau yang barongan itu mungkin dari Singobarongnya itu dari Blitar, bentuknya mungkin atau kepercayaannya menjadi berbeda itu lagi. Oke. Nah, saya dengar kan kalau Reok Ponorogo cowok semua, Mbak, dan tidak menikah. Oh iya, itu. Nah, apakah di Barongan juga begitu? Oh, kalau itu sepertinya enggak, Pak. Kalau di Reok Ponorogo mungkin kan ada beberapa, itu tokohnya Warok. Tokoh Warok itu seperti filmnya Mas Garin yang Kucumbu Tubuh Indahku, yang pemainnya Mas Rianto, itu kan juga sempat ada beberapa adegan tentang bagaimana Warok itu ketemu Gemblak. Ya, jadi penari laki-laki itu. Jadi di Ponorogo dulu memang ada kepercayaan seperti itu, bahwa kalau seumpamanya Warok, dia mengumpulkan kekuatannya itu kalau dia punya gemblak. Jadi semakin bagus gemblaknya, atau semakin banyak gemblaknya, kekuatannya bisa dilihat seperti itu. Atau pamornya, biasanya seperti itu. Dan gemblak itu cowok? Cowok. Oke. Dulu cowok. Tapi, ya, yang biasanya jadi penari jadilan itu kan dulu memang awalnya cowok, tapi semakin ke sini juga lebih terbuka, juga sudah banyak teman-teman cewek yang menari jadilan juga. Ya itu saya juga pengen belajar itu Reok Ponorogo itu. It's interesting itu. Iya, Pak. Apalagi kalau seumpamanya Bapak menyaksikan langsung festival reok itu, saya berdiri di lapangannya nonton, itu mistisnya kerasa, bagaimana masyarakat Ponorogo sangat mensupport keseniannya itu, dari mulai pemerintah, dari mulai masyarakat umumnya juga sama-sama menikmati. Yang bagus di situ. Sebenarnya kalau semua daerah di Indonesia bisa seperti itu, bisa dikelola keseniannya dengan baik sampai seperti Reok Ponorogo, saya rasa Indonesia nggak mungkin kekurangan devisa negara yang dari masyarakat asing mau ke sini nonton kesenian, Pak. Tahu sendiri kita keseniannya banyak kan? Saya juga percaya itu. Iya. Wow, interesting. Oke. Anda juga menulis bagaimanapun rupa dan pembuatannya. Bagi saya, dia adalah bunga. Hadirnya melambangkan keindahan yang tak memerlukan pujian, namun dapat melumpuhkan. Melumpuhkan siapa ini? Jadi kalau seumpamanya balik lagi ke hidup ya, Pak. Iya, balik lagi ke kehidupan. Bagaimana kadang kan pasti sebagai generasi muda, pasti kan kita pernah dipandang sebelah mata. Jadi bagaimana kita telah mengusahakan seumpamanya kita jadi bunga. Bagaimana kita tumbuh dengan terpaan angin atau apapun. Tapi pengakuan kalau kita bisa jadi bunga, itu kan kadang nggak usah kita perlukan. Tapi bagaimana orang melihat, oke, dia bunga. Dia bagus, dia cantik, dia patut mendapatkan apresiasi. Jadi seperti itu. Saya rasa sebagai generasi-generasi muda sekarang juga nggak usah lah gontok-gontokan, oke, aku berkarya, oke, aku punya, aku bisa gini. Kalau kamu cuman omong aja, kalau kamu nggak show off apa yang kamu punya, itu saya juga untuk sugesti untuk diri saya sendiri sebenarnya, Pak. Bagaimana kalau kamu nggak show off apa yang kamu punya, kalau kamu nggak berbagi ilmu yang kamu punya, mau sampai kapan? Sampai kapanpun kamu nggak bisa dilihat sebagai bunga, bagaimanapun kamu nggak bisa dapat apresiasi atau
sampai orang tertarik dengan kamu. Kalau sekarang sih lebih ke seniman-seniman sekarang, seniman apalagi seniman muda, saya rasa sangat perlu sekali yang namanya personal branding, Pak. Lebih ke situ. Jadi bagaimana kita sebagai seniman juga biar bukan hanya sebatas praktisi seni yang dilihat terus sudah. Dan kita juga bisa sharing ke semua orang dengan berbagai lingkup ilmu juga bisa kita terima, belajar terus apapun juga, biar kita bisa diakui. Kebanyakan kan seperti itu. Oke. Nah, bukankah estetika seharusnya menambah semangat sang subjek, Iya, keindahan. sang penglihat, sang penonton? Iya, Pak. Melumpuhkan di sini itu Iya, oke. yang bagus ya, maksudnya seperti itu. Jadi bagaimana melihatnya terasa oke, saya ikut merasakan apa yang dia sampaikan, apa yang dia ingin tampilkan kepada kita, saya juga ikut merasakan. Saya seperti terhipnotis, saya merasa lumpuh untuk melihat pertunjukan. Pasti kan penikmat seni merasakan itu. Saya juga sebagai penikmat seni kalau melihat pertunjukan, apalagi pertunjukan rakyat, seni rakyat yang atau pertunjukan yang digarap secara megah, itu kan pasti oke, kita kerasa, pasti kita wow, kapan aku bisa bikin pertunjukan seperti ini, kan pasti seperti itu. Oke. Mbak Mega, untuk S2 riset tentang apa, Mbak? Kebetulan ini sedikit, nggak sedikit Pak, banyak berbeda dari S1 saya ya. Karena kalau untuk S1 kan saya risetnya lebih ke bentuk pertunjukan atau keseniannya langsung. Tapi kalau S2 ini saya mencoba riset tentang pendidikan seni. Jadi kan kebetulan kalau untuk S2 ini saya ambil S2 pendidikan seni di UNS. Jadi untuk penelitiannya lebih ke pendidikannya. Bagaimana seni itu bisa tersampaikan secara baik dan benar dari para pengajar atau para praktisi kepada yang pihak ketiga yang mau diajarkan, seperti itu. Apa sudah menemukan caranya? Kebetulan kan saya kerucutkan lagi, Pak. Saya menemukan ide ini ketika saya berkumpul sama teman-teman dari pendidikan olahraga dan dengan teman-teman atlet pencak silat. Saya menemukan sebuah teori yang namanya teori mental imagery. Setelah saya kulik lebih dalam, saya baca bukunya, saya baca penelitiannya, ternyata teori ini atau praktek dari teori mental imagery ini sudah banyak digunakan di dalam dunia tari. Sebenarnya dari dulu sudah digunakan, cuman menggunakan bahasa yang berbeda, menggunakan metode yang agak berbeda juga. Jadi kan belum diketahui step-stepnya kalau untuk yang dari tari itu sendiri. Jadi kalau sebenarnya imagery itu kan sebuah proses bagaimana kita mereka ulang adegan atau mereka ulang latihan yang sudah kita lakukan ke dalam otak kita. Jadi bagaimana proses kita membayangkan proses latihan atau kita membayangkan kita sedang berada di atas panggung untuk melakukan sebuah pertunjukan, itu kita flashback sebelum kita memulai atau sebelum kita akan melakukan pertunjukan. Seperti itu, Pak. Jadi bagaimana kita membayangkan. Kalau di tari itu ada istilah yang namanya gerambiangan. Nah, ini sama. Ini sebenarnya sudah dilakukan mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu oleh praktisi-praktisi tari sebelum saya. Jadi mereka juga pasti melakukan gerambiangan. Bagaimana kalau bisa dibilang gladi bersih secara pribadi, gladi bersih secara mental, gladi bersih diri sendiri, bagaimana itu juga bisa menambah kesiapan kita untuk menghadapi pertunjukan. Sebenarnya imagery di situ. Sebenarnya pentingnya kita mengetahui ada teori seperti itu kan sudah pernah diteliti. Step-stepnya juga kan pasti sudah ada. Nah, penelitian saya ini saya coba untuk
cross-kan bagaimana kalau si teori imagery ini bisa enggak kalau sama pendidikan seni tari. Jadi lebih menekankan ke pemahaman secara teoritis aja sih Pak sebenarnya, karena kan sebelumnya mereka juga sudah melakukannya secara terus-menerus dengan istilah Gerambiangan itu sendiri. Nah, tapi setelah di panggung tari, Gerambiangan itu hilang loh, Mbak. Ada beberapa sebenarnya kalau seumpamanya tari ya Pak, saya sebagai praktisi tari, ketika saya menari, otomatis kan saya tetap mengingat hafalan. Setelah maju beksan, saya harus menari bagian apa, gerakannya apa, itu kan pasti tidak hilang dari pikiran kita. Sebenarnya itu pemanasannya melalui imagery itu tadi. Oke. Kalau kita sebelum itu sudah konsentrasinya sudah baik, itu pasti ke depannya juga lancar. Seperti itu. Mbak Mega pernah dengar nggak ada orang yang bisa menari secara menyerap energi dari lingkungannya, Mbak? Saya pernah dengar, dan beruntung juga saya pernah bertemu beliau, Bapak Suprapto Suryodarmo, Pak. Almarhum Bapak Suprapto Suryodarmo. Saya banyak belajar juga dari putranya Mas Galis juga. Saya kebetulan pernah beberapa proses bareng bersama Mas Galis juga. Jadi bagaimana kita melihat lingkungan sekitar, energinya kita serap, dan kita menunjukkannya atau mengubah bahasa dari alam itu menuju bahasa gerak. Jadi nah, itu nggak ada Gerambiangannya. Kalau itu beda lagi Pak, imagery nggak bisa di situ. Karena pendekatan untuk geraknya kan beda lagi. Ya. Itu yang saya mau tanyakan. Iya. Kalau main ke Solo juga bisa ikut Pak. Jadi sekarang mungkin ada Mas Galih juga, ada teman-teman juga, nanti kalau seumpamanya mau dengan lingkungan sekitar atau dengan apa, bisa difasilitasi kalau mau ke Solo. Silahkan. Galih Nagasena itu ya? Iya, Mas Galih Nagasena. Oke. Desember saya, tanggal 27 November. Saya ada jadwal sama dia. Oh iya Pak. Itu tapi saya nggak tahu kalau bapaknya nganu. Mbah Prapto biasanya akrab dipanggil, tapi kan sudah meninggal juga. Jadi ya tari juga kehilangan salah satu maestro terbaiknya, sempat kemarin seperti itu. Sebenarnya lebih asik lagi kalau Bapak bisa join ke Solo, bisa ke Taman Hutan Lemah Putih itu. Wah, tempatnya Mas Galih itu sangat recommended sekali. Sama teman juga Pak nanti. Iya, saya lihat itu asik sekali itu tempatnya. Iya. Nah, kalau di pencak silat kan imagery itu kan dipakai, Gerambiangan itu dipakai. Tapi kalau on fighting, real fighting dipakai nggak? Nah, kalau seumpamanya imagery, ini kan lebih ke persiapan untuk atlet pencak silat, khususnya yang pencak silat seni, Pak. Jadi gerakan pencak silat yang cabang seni itu aja. Tapi kalau untuk fighting, sebenarnya imagery ini berguna untuk mengingat-ingat kesalahan atau mengingat-ingat gerakan yang fatal atau menyadarkan diri kalau seumpamanya saya pertandingan kemarin cedera sebelah mana dan saya harus porsi tenaga saya, kalau saya push di awal pasti terakhir saya sudah nggak punya tenaga, pasti kan seperti itu. Jadi untuk imagery kalau di fight itu lebih ke itu. Jadi pembelajaran tentang pertandingan sebelumnya atau latihan-latihan tanding itu kita bisa flashback kembali mana yang akan jadi gerakan yang sangat menguntungkan untuk saya, atau mungkin tendangan A, tendangan C, atau jabbing atau apapun seperti itu. Oke, itu seperti foundation ya. Fondasi ya. untuk melangkah lebih lanjut kan? Iya Pak.
kesiapan mental. Kalau untuk imagery-nya sangat berpengaruhnya di mental sebenarnya. Karena kan kalau hanya latihan, mungkin kan yang namanya demam panggung atau tidak siap sama panggungnya yang berbeda atau bagaimana, atau efek lampu atau busana atau apapun kan mungkin terjadi di dalam suatu pertunjukan. Jadi kalau kita sudah punya kesiapan mental sebelum pertunjukan itu akan sangat-sangat membantu. Sudah mulai Mbak tesisnya? Sudah Pak, sudah mulai, kebetulan sudah proposal juga. Ini kemarin saya molornya lumayan lama, jadi ini harus segera selesai juga. Rencana ambil S3? Kalau itu nunggu ada sponsorship dulu, Pak. Kalau saya sih pengennya lanjut terus kalau bisa. Oke. Thank you.